Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 19 ayat yang ke-36 sampai 38. Yohanes 19 ayat 36 sampai 38. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus, supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yohanes 19 ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus, supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Judul renungan kita hari ini adalah Arti Kematian Kristus Bagi Kita, ditulis oleh Catherine Britton. Sahabat suara kasih, minggu ini saya bertemu dengan salah satu tokoh yang paling bisa dimengerti. Namun bersalah di dalam Alkitab, pria ini mati-matian berusaha meyakinkan dirinya sendiri, bahwa dia bisa mengendalikan keadaannya. Dia memiliki intuisi yang tidak jelas tentang apa yang benar, tetapi dia terus-menerus terpecah antara melayani orang banyak, dan menindas mereka untuk menunjukkan kekuatannya. Dia kewalahan oleh konsekuensi dan implikasi material, dan dalam 3 kata sederhana, dia mengungkapkan inti dari kelemahannya yang keras kepala, ketika saya membaca kembali wawancara Pontius Pilatus tentang Tuhan Yesus. Saya bertanya-tanya bagaimana seseorang dapat menatap wajah Putra Allah, mendapati bahwa dia tidak bersalah, namun menghukum dia mati. Setiap Injil menawarkan beberapa perspektif. Ketika membaca catatan mereka, saya mendapati bahwa kelemahan dari dalam diri Pilatus sangat mirip dengan yang saya lihat dalam diri saya. Saya pikir Pilatus memiliki pikiran modern. Sebagai orang Romawi, dia tidak terlalu menyukai agama, kepercayaan pada para dewa, serta kaisar sebagai Tuhan adalah sisa dari sistem lama pada masanya. Sekarang diadopsi sebagai bentuk patriotisme. Agama aslinya adalah Kekaisaran Romawi yang mulia, kekaisaran yang tak terkalahkan tanpa akhir.
Kepercayaan material yang menyeluruh ini akan mendominasi pemikiran seorang prokurator Romawi seperti Pilatus. Dia tidak memiliki ruang di dunianya untuk hal-hal supernatural. Semua itu dipertanyakan ketika mereka membawa Tuhan Yesus masuk. Pada titik itu, agama Pilatus memperlihatkan konsekuensinya dalam karakternya. Yang pertama, permintaan jawaban material. Pilatus tidak dapat memahami jawaban supernatural, karena dia sepenuhnya material. Dia mengira dunia dapat ditafsirkan melalui gerakan yang berbeda, dan fakta yang dapat diverifikasi. Dia tidak bisa menerima misteri apapun dalam iman, jadi dia menolak Mesias sebagai manusia lain. Yang kedua, rasa kekuasaan palsu. Agama materialisme Pilatus memaksanya untuk bergantung pada kedudukan yang dimilikinya. Saya yakin dia sepenuhnya percaya bahwa otoritas adalah miliknya. Tuhan Yesus mengoreksi Pilatus dengan mengatakan kepadanya bahwa kekuatannya diberikan dari atas, yang mungkin sedikit mengguncang Pilatus. Saya pikir pada saat itu Pilatus menyadari bahwa kendali semakin menjauh darinya, dan dia melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkannya kembali. Yang ketiga, dibutakan oleh konsekuensi. Pilatus ingin berpura-pura bahwa dia tidak benar-benar bertanggung jawab atas kematian Tuhan Yesus. Dia melakukan beberapa upaya lemah untuk membela Tuhan Yesus di hadapan orang banyak, yang mungkin dianggap sebagai perbuatan baik dalam pikiran Pilatus, tetapi dia akhirnya mundur dan mencuci tangannya dari nasib Tuhan Yesus, karena dia ingin memuaskan orang banyak. Ia menyatakan kebenaran sebagai tidak berbahaya, tetapi memilih untuk tidak ikut campur ketika diserang. Yang keempat, penolakan untuk melihat kebenaran. Saya hanya bisa melihat Pilatus mengangkat tangannya dengan putus asa, dan mengajukan pertanyaan retoris. Apa itu kebenaran? Berhadapan langsung dengan realitas Tuhan Yesus, Anak Allah, Pilatus memilih untuk tetap relativisme. Kerajaan besar dengan kekuatannya sudah cukup untuk Pilatus, dan karena itu dia menolak Injil. Yang kelima, saya Pilatus. Pada akhirnya kekurangan karakter menggoda kita untuk percaya bahwa kebenaran bukanlah kebenaran. Kita tergoda untuk menyangkal bahwa Kristus harus mati untuk membebaskan kita dari diri kita sendiri. Saya tahu bahwa mengakui Injil berarti hidup saya harus berubah, dan sifat manusia saya tidak menginginkan itu. Tetapi kemuliaan salib adalah fakta bahwa kita sedang berubah dan dibuang ke dalam kehidupan yang jauh lebih besar dari apapun di bumi ini. Kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, itulah yang ditolak Pilatus, itulah yang tidak boleh kita lewatkan. Sahabat Suara Kasih, Kristus pergi ke kayu salib karena dosa dunia, termasuk dosa Pilatus dan kamu dan saya. Berapa banyak rasa sakit yang kita bawa kepadanya ketika kita menolak untuk percaya? Marilah kita renungkan pada Jumat Agung ini. Pertimbangkan seberapa sering kamu berlaku seperti Pilatus. Mari gunakan kesempatan Paskah ini untuk bertobat dan mulai dengan kerangka kerja baru dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa,
untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.